kadzabubi, ketika dhammah maju dia. Wa kadzabu, tapi ketika kasr direndahkan rahang bawahnya bi bubi wa kadzabubi. Jadi sempurna harokatnya, a i u-nya jelas, artikulasinya jelas, ngajinya nggak seperti orang yang sedang bergumam. Ajib. Ajib. Ajib ya, Masya Allah ya. Jadi direndahkan. Jadi huruf-huruf hijaiyah apapun ketika berharokat kasr direndahkan rahang bawahnya. Si, ti, li, bi, fi, semuanya tanpa terkecuali. Ajib ya. Sip. Masya Allah. Semangat ya, insya Allah ya. Tuh, rendahkan rahang bawah. Di sini kita belajar bareng-bareng. Kalau ada manfaat itu dari Allah. Semuanya dari Allah ya. Oke, jangan lupa bersyukur, jangan lupa agungkan Allah di kolom komentar. Lanjut ya. Lanjut, bismillah. Wa kadzabu bi'a. Nah, teman-teman, calon penghuni surga. Halo, assalamualaikum. Ini huruf apa? Ayo, ya. Kira-kira huruf yang saya tunjuk dengan warna hijau, ini nama aslinya huruf apa? Kita lihat jawaban di kolom komentar. Nah, masih ada yang jawabnya kurang sempurna. Siapa yang menyebutkan ini adalah alif, maka mohon izin kita akan lakukan razia atau penilangan ya. Alif ya. Nah, ini adalah suatu ketetotan. Aduh, ketetotan, kesalahan. Ya. Ini bukan alif. Ya. Ini bukan alif. Hati-hati. Ini bukan alif. Hati-hati, ini bukan alif. Hati-hati, ini bukan alif. Hati-hati, ini bukan alif. Ayo, kenapa alif? Kenapa bukan alif? Tuh, ini adalah hamzah, teman-teman. Ya, nanti saya jelaskan. Lah, Bang, ini abangnya ngaco nih. Bang, kalau ada tanda kayak angka 1 seperti ini namanya alif. Oh, tidak. Alif itu yang mana? Alif itu yang ini alif. Nih, teman-teman. Ya, nih, ini baru alif ini. Tuh. Bahkan bentuknya sama. Iya, memang bentuknya sama nih. Ini alif ini. Nih, ini alif. Tuh. Ya. Oke, tapi yang ini bukan alif. Kenapa? Karena ada harokatnya. Hah? Mana harokatnya? Ini. Fathah tegak. Alif itu gak mungkin berharokat, teman-teman. Yang saya cintai, I love you full semua karena Allah, karena Quran. Ya. Gitu. Ya. Oke. Nah, ya, sip, jelas, ya. Ini bukan alif. Alif tuh yang ini. Nih, ini baru alif nih. Di atas dan di bawahnya dia tidak berharokat. Karena apa? Huruf yang sering kita baca a i u itu adalah hamzah namanya. Kalau alif buat apa dong, Bang? Alif buat memperpanjang bacaan huruf sebelum alif yang fathah. Gini. Iya enggak? Nih, ini juga sama. Ini juga alif tuh, fathah sebelumnya. Ajib ya. Allahu Akbar. Jadi ini apa? Ini namanya hamzah, nama lengkapnya hamzah koto. Bang, kok aneh sih? Bukankah alif itu bentuknya ada kepala ainnya, Bang? Iya, ini kalau begini bentuknya, ini Al-Qur'an cetakan Madinah. Teman-teman. Ya, kalau Indonesia dia nggak ada tanda kepala ainnya. Tapi hamzah bukan. Ya hamzah karena dia berharokat. Allahu Akbar. Ya, oke. Tuh ya, gitu teman-teman ya. Mohon izin saya sampaikan ya. Baik. Jadi tadi saya mohon izin sudah melakukan penilangan terhadap sahabat-sahabat Quran yang bilang ini adalah alif. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, bacanya gimana? Belum, sabar. Di sini kita nggak langsung ke cara baca. Kita bahas dulu bahasan yang kira-kira perlu kita sampaikan untuk menguatkan pelafalan kita. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, di sini hamzah. Oke, hamzahnya saya izin hapus dulu ya. Alifnya kita hapus dulu biar ketukar lagi. Hamzahnya juga kita hapus dulu. Nah, berarti ini kita sudah sepakat bahwasannya ini adalah hamzah. Sekarang hamzahnya dibaca berapa harokat? Ayo, hamzahnya dibaca berapa harokat? Ada fathah tegak di atasnya. Maka hamzahnya dibaca berapa harokat? Hamzahnya dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Nah, 2 harokat. Apa nama hukumnya? Nah, sekarang ya. Apa nama hukum tajwidnya? Ya, 2 harokat. Betul, teman-teman udah pada bagus. 2 harokat. Tapi apa nama hukum tajwidnya?
Nah, ini banyak yang kurang sempurna lagi. Ayo, belum ada jawaban yang tepat. Hayo, hayo. Ini apa hukum tajwidnya? Ayo, yakin mad tabi'i? Yakin, yakin mad asli. Ini namanya, ayo, mad badal namanya. Walaupun sama-sama dua harokat ya sama aja sih cara bacanya. Cuman kalau saya tanya ini nama hukumnya apa? Kalau teman-teman bilang mad tabi'i ya kurang sempurna. Namanya adalah mad badal. Hah? Kok mad badal, Bang? Jadi gini, alif kecil atau fathah tegak di sini ini mengganti huruf hamzah yang dia disembunyikan. Jadi asalnya setelah hamzah ini tuh ada hamzah lagi. Cuman hamzah ini disembunyikan diganti pakai alif. Diganti pakai fathah tegak. Nah, badal itu mad pengganti. Mad badal itu pengganti. Nah, ya. Tapi Bang kan cara bacanya sama aja. Iya ya, kalau kita bilang cara bacanya sama aja, dua harokat juga. Tapi kalau saya tanya hukum tajwid, ya kalau jawabnya mad tabi'i, ya kurang sempurna teman-teman. Gitu. Oke. Sip, lanjut ya. Sip. Nah, mad badal dibaca dengan kadar panjang ya sama kayak mad tabi'i, dua harokat juga. Ya. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, sekarang dua harokat itu sepanjang apa sih, Bang? Nah, ya, dua harokat itu segimana sih kadar panjangnya? Saya kadang-kadang masih suka kepanjangan, suka kecepatan. Gimana sih, Bang? Caranya gimana? Ayunkan. Diayunkan. Diayunkan, teman-teman. Diayunkan. Ya. Ya, ayun ya, ayun ya. Maaf. Ya, ya, diayun, ayun, diayun, biaya. Tuh gitu. Ayunkan saja. Emang boleh pakai nada ngaji? Boleh. Yang nggak boleh itu ngaji pakai nadanya merusak tajwid. Tapi kalau nada ini untuk memperkuat kita biar tidak keliru tajwidnya, boleh. Insyaallah. Ya, gitu. Oke. Sip, lanjut. Nah, selanjutnya teman-teman. Ini huruf apa ya? Ayo. Ini namanya adalah huruf ya. Nah, apa? Huruf apa? Huruf ya. Oke. Ship. Hurufnya dilafalkan gimana? Natural saja. Lafalkan huruf ya alfabet, selesai. Sudah. Cuman kalau pengen tahu makhrajnya di mana, Bang? Wal wastu fajimushinu ya, ya keluar dari wastul lisan. Nih, huruf ya. Mana huruf ya? Nih. Nih, huruf ya itu punya makhraj. Kalau kita bahas simpel, ya itu dilafalkan seperti huruf ya, selesai. Gitu. Tapi kalau pengen tahu makhrajnya, yuk kita cek. Ya, makhrajnya dari wastul lisan. Bang, makhraj itu apa atuh, Bang? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar huruf hijaiyah. Oke, tempat keluarnya huruf hijaiyah. Nah, gitu ya. Oke. Nah, tempat keluar huruf ya itu berasal dari wastulisan. Wastulisan itu tengah lidah. Ya, nih, tengah lidahnya diangkat ke langit-langit tapi nggak nempel ya. Dia ada celah. Hanya diangkat saja, hanya diarahkan saja. Ya. Oke. Ya yi yu bai. Tuh, itu huruf ya. Selesai. Ya. Kalau harokat aku lebih paham pakai ketukan, Kak. Boleh mau pakai ketukan juga, asalkan ketukannya pasti ketukannya tepat. Ya, jangan sampai ketukan yang kelamaan. Nah, boleh mau pakai ketukan, ya mau pakai ketukan, mau pakai ketukan seperti ini, hitung jari, ya, atau pakai, boleh, silakan, gitu. Cuman kalau pakai nada itu lebih gampang kalau teman-teman nanti amanah jadi imam atau tilawah. Ya nggak perlu ngetuk-ngetuk ya, gitu, ya. Tapi boleh nggak pakai ketukan? Ya boleh, mau diketuk, mau diketok, nggak masalah ya, insyaallah. Oke, itu ya huruf ya. Oke, nah selanjutnya, ya-nya di atasnya ada fathah tegak. Maka dibaca berapa harokat? Dibaca menjadi kadar panjang berapa harokat? Ya-nya ada fathah tegak juga di atas, 2 harokat. Apa nama hukumnya? Apa nama hukumnya? Ayo, nama hukumnya apa? 2 harokat, good, bagus banget. Betul banget, 2 harokat ya-nya karena ada fathah tegak. Nama hukum tajwidnya adalah apa? Ayo, mad asli boleh, teman-teman sebut mad asli boleh, teman-teman sebut mad tabi'i pun boleh. Ya, kalau saya sering sebutnya mad tabi'i. Gitu, ya.
Maka ya-nya dibaca dengan bunyi vokal A karena fathah tegak bukan kasroh tegak ya. Kalau fathah tegak berarti 2 harokat, A-nya dibaca dua ketuk atau 2 harokat, 2 hitungan. Bi ayatina ki. Tuh. Ini 2 harokat semua nih. Ini fathah juga nih ya kita sekalian nih. Ini fathah ketemu alif juga 2 harokat. Mad tabi'i juga. Maka ini juga tadi 2 harokat mad badal. Maka dia diayunkan aja. Setiap yang 2 harokat diayunkan nih. Ya, perhatikan ya. Ayun ayun ti ayun ki bi ayatina ki. Tuh, diayunkan saja. Ya, 1 kali ayun bi ayatina ki. Nanti kalau udah terbiasa, hilangkan ayunannya boleh. Bi ayatina ki. Tuh. Bisa difahami pelan-pelan teman-teman sekalian. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya, sip. Bismillah. Lanjut lagi. Oke, sekarang kita masuk ke huruf ta. Teman-teman, ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, 1.700, 1.800 orang yang sedang menyimak. Ini membuktikan bahwasanya TikTok itu bisa menjadi ladang pahala jariah, bisa menjadi manfaat. Apalagi kalau kita 1.800 orang ini tap layar secara bersamaan sekarang, plus dengan share di pojok kanan bawah. Kita Qurankan TikTok, kita hadirkan tontonan baik untuk para masyarakat Indonesia, khususnya generasi penerus, anak-anak kita, adik-adik kita. Semua sekarang udah punya gadget, bahkan sekarang semua udah punya TikTok. Maka yuk jadi agen kebaikan, yuk syiarkan Quran. Allahu akbar. Teman-teman gak percaya? Dengan tap layar dan share itu, lihat, ini naik. Itu kalau teman-teman bahu-membahu support konten-konten baik. Allahu akbar. Allahu akbar. Sip. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan kembali. Teman-teman, fokus lagi. Ini huruf apa? Ini huruf apa ini? Ya, yang saya blok dengan warna hijau ini huruf apa ini? Ini adalah huruf ta. Ya, Allahu akbar. Nah, teman-teman, kesalahan apa yang seringkali terjadi ketika melafalkan huruf ta? Kesalahan apa yang seringkali terjadi ketika kita melafalkan huruf ta? Adalah dibaca nih, jangan sampai lidah kita menjulur keluar area mulut atau seperti digigit, ngelel, melet. Jangan ngelel ya. Ini banyak soalnya yang bertalaki kepada kami, lalu kami izin simak bacaannya, huruf ta-nya dilafalkan lidahnya menjulur atau ngelel atau melet. Seperti apa bang ngelel atau melet? Oke, kita contohkan biar teman-teman nggak ngawang-ngawang ya. Gini, huruf ta tak boleh dilafalkan, banyak orang melafalkan seperti ini. Ta, kelihatan nggak ujung lidahnya melet? Kelihatan nggak ujung lidahnya ngelel? Ta. Nah ini ujung lidahnya keluar ta, maka itu adalah huruf ta yang kurang sempurna. Coba teman-teman kayak begitu nggak? Coba teman-teman, jujur. Saya pengen tanya, saya izin bertanya. Teman-teman melafalkan ta kayak begini nggak? Ta, ada yang begitu nggak? Ta, keluar. Nah itu kurang sempurna ya. Terus bagaimana caranya bang untuk menyempurnakan huruf ta? Gimana caranya? Ayo kita simak. Bismillah. Nih teman-teman, yang sudah tidak alhamdulillah, yang masih ada oke. Ya, terus gimana bang kalau gitu salah? Saya kebiasaannya begitu bang. Terus harus gimana cara melafalkan huruf ta? Caranya, yuk ta'arufan, mau nggak? Mau nggak ta'arufan? Kita ta'arufan yuk. Ya tapi yang ta'arufan bukan aku dan kamu, tapi kita dengan huruf ta. Mana huruf ta nih ya? Nah, kita cari huruf ta. Nih, nah perhatikan ya. Nih huruf ta ya. Kita ta'arufan sama huruf ta. Ya, huruf ta tak boleh dilafalkan lidahnya menjulur keluar atau seperti digigit atau nongol atau ngelel atau melet seperti yang tadi saya sudah contohkan. Terus gimana bang? Kenalan ya, makanya tak kenal maka ta'aruf ya. Nih makhraj huruf ta, lagi-lagi makhraj, lagi-lagi makhraj, lagi-lagi makhraj. Kenapa sih bang harus pakai makhraj? Karena ini wajib untuk kita lafalkan. Sempurnanya huruf itu dimulai dari makhraj. Ya, nah makhraj huruf ta keluar dari torful lisan. Istilahnya torful lisan. Bang, torful lisan itu atau apa bang? Torful lisan itu artinya ujung lidah. Ya, ujung lidahnya harus diapain bang? Wata'u wadalu watamin huwa min ulyas sanaya. Apa itu bang? Ujung lidah kita sentuhkan dengan pangkal gigi seri atas kita.
Bang, nggak kebayang bang, please bang, begini. Toh, nih saya zoom lagi, kelihatan nggak? Nih area yang berwarna ungu itu adalah persentuhan antara ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Nah, ya, oke. Jadi ujung lidah kita, jadi kita kan gini nih. Ini ibaratkan organ kita nih. Ini dalam mulut kita nih. Nah, ujung lidah kita itu nggak keluar. Ujung lidah kita nggak ke sana. Ujung lidah kita nggak begini, nggak keluar. Ya, oke, gitu. Tapi ke pangkalnya, kita punya gigi nih. Nah, ada bagian pangkalnya tempat tumbuh gusi-gusinya itu, tempelin pakai ujung lidah kita. Nah, oke. Jadi ketika kita lafalkan, teman-teman mohon maaf ya, saya ulang-ulang, balik-balik muka saya, mau semoga teman-teman nggak bosan ya. Nih, jadi kalau ketika kita lafalkan huruf ta, maka ujung lidahnya nggak kelihatan. Ta, 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 ti. Kalau kita ilustrasikan dengan ilustrasi tangan seperti ini, siap-siap kita hadirkan tangan ajaib kita, seret. Nah ya, nih ingat ini tangan ya, perumpamaan lidah, bukan ular kobra, hati-hati ya. Oke, nah jadi ujung lidah kita disentuhkan ke pangkal gigi seri atas kita, ke sini. Jadi ini area dalam mulut kita. Nah ujung lidah kita ke sini. Oke, paham ya? Jadi bukan keluar. Oke, paham? Jelas? Sip, ya. Gitu. Jadi masih di dalam mulut, nggak keluar, nggak boleh nongol. Ya, sip, teman-teman sekalian ya. Semangat teman-teman, kalau saya lagi fit, saya pasti semangat. Tapi kalau lagi sakit, kemarin kita sampai live sepekan itu nggak live kita, karena sayanya sakit. Makanya doakan kami, semoga bisa sehat selalu. Biar apa? Biar bisa mendampingi teman-teman. Ya, kita nggak pernah tahu teman-teman yang guru-guru kita perjuangkan di TikTok. Ya, gitu. Teman-teman taunya sehat aja, sembuh aja. Pada saat sakit kita yang nyari di mana ya guru-guru kita gitu. Oke, sip. Lanjut teman-teman sekalian. Nah, bi ayatina. Nah, selanjutnya teman-teman, ada yang harus kita sempurnakan lagi. Ada, belum selesai. Ya, teman-teman sekalian. Huruf ta itu punya salah satu sifat yang khas. Apa nama sifatnya? Ayo. Semangat. Apa nama sifatnya? Nama sifatnya adalah hams. Ya, hams. Apa itu hams, Bang? Boleh kita bahas lagi ya? Mohon izin ya. Ini ya. Saya izin ulang lagi ya. Nah, hams itu mahmusu hafahathu syakhsun sakat. Ya, gitu. Mengalir nafas. Dialirkan nafasnya teman-teman, ya, atau menghembuskan angin atau mengeluarkan udara. Wah, gitu, ya. Nah, huruf ta itu punya sifat hams, mengalir nafas. Tapi teman-teman sekalian, untuk huruf ta dan huruf kaf, ya, dia punya sifat juga sama hams juga. Tapi kadarnya bukan mengalir. Ternyata kalau untuk huruf kaf dan ta bukan mengalir, tapi hanya berupa apa? Teman-teman yang udah sering ikut live ini atau udah sering ikut di live guru-guru kita yang live, yang lain adalah hanya berupa kadar percikan nafas saja. Nah, ya tuh huruf ta dia punya sifat hams teman-teman, punya sifat hams dia. Nah, tapi hanya berupa percikan nafas saja. Nah, begitu ya. Berarti jangan sampai teman-teman lafalkan karena huruf ta itu punya sifat hams, jadinya berlebihan. Bi ayatina. Enggak gitu ya. Jangan berlebihan. Kalau berlebihan disebutnya takaluf. Mukammalan min ghairi ma takallufi. Jangan sampai kita berlebihan. Gaga. Hanya dipercikan saja. Ya, ta, ti, tu, ta, ti. Tuh kerasa nggak sih ada percikan nafasnya? Ta, ti, tu, ta, ti, bi ayatina. Tuh ada tipis-tipis aja. Nggak lebay. Ti, nggak. Ya, sip, lanjut lagi. Allahu Akbar. 1700 1800 bertahan. Allahu Akbar. Ya Allah, jadikan majelis ini menjadi majelis yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, jadikan teman-teman yang berkumpul di sini ya Allah, segala hal kehidupannya, urusannya dimudahkan karena Quran, dan tentunya menjadi ahlul Quran ya Allah di hadapan Engkau ya Allah. Amin ya Allah. Aminkan, serempak aminkan. Ya, kita nggak pernah tahu doa siapa yang sedang Allah ijabah.
Kita nggak pernah tahu siapa yang kedekatannya dengan Allah sedang dekat sekali. Makanya saling doakan teman-teman. Ya, lanjut. Nah, taknya sudah kita lafalkan. Huruf taknya, sifatnya, makhrajnya, kesalahannya. Ya, sekarang kita cek apa harokatnya. Nih, harokat baris bawah. Allahu Akbar. Harokat baris bawah ini disebut dengan harokat kasroh. Ya, disebut dengan harokat kasroh. Teman-teman sekalian ya, kasroh dibaca berarti dengan vokal A, dengan vokal I, dengan vokal U, dengan vokal O. Dengan vokal I. Terima kasih teman-teman aminnya ya, Masya Allah. Allahu Akbar. Nah, dibaca dengan vokal I. Teman-teman sekalian. Ya, oke. Nah, dibaca dengan vokal I, maka taknya dibaca menjadi ti. Ajib. Oke, sekarang bagaimana menyempurnakan harokat kasroh? Kita ulang lagi. Bosen dah. Biarin ya. Gitu. Bagaimana cara menyempurnakan harokat kasroh? Apa cara pelafalannya? Ayo, gimana? RRB. Ingat kasroh, ingat vokal I, ingat RRB ya. Ingat RRB ya. Rendahkan, rahang bawah. Hah, Bang, bukannya bunyi vokal I itu dilafalkan dengan senyum ya Bang ya? Bukannya dengan nyengir ya Bang ya? Bukan. Huruf berharokat kasroh pengen sempurna, direndahkan rahang bawah kita. Ya, wadun khifadin bin khifadin lil fami yatimu. Ya, dengan cara apa? Dengan cara terima kasih Kak Bang Hafid, Bang Dorayaki ya. Topinya nih. Jadi direndahkan rahang bawah kita. Contoh, bi ayati. Ti akan terlihat dari bibir kita yang menurun ke bawah. Ti. Sempurnakan, direndahkan rahang bawahnya. Awal-awal pasti kagok. Teman-teman. Saya pun sama. Ya, tapi kalau nggak dilatih ya nggak sempurna nanti. Tapi bukan kesalahan besar, terima kasih topi koboynya. Ya, barakallahu fikum. Ti, direndahkan, ti. Bukan cengar, bukan ke samping, ti. Nah, bukan senyum-senyum. Bukan cengar-cengir, tapi direndahkan. Ti. Bi, mau huruf tebal kayak mau huruf tipis kayak, ketika kasroh rendahkan rahang bawah. Si, ti, li, ti, si. Nah, gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian ya. Bi ayatina. Faham? Jelas ya Allah. Di sini saya menyampaikan sama-sama kita belajar bareng, bukan berarti saya lebih baik daripada teman-teman, nggak sama sekali. Ya, makanya teman-teman nggak panggil saya Ustadz pun nggak masalah. Manggil saya Akang, Abang, Mas, De, asal jangan tante ya. Jangan tante dan jangan nenek, jangan mbak ya, gitu. Oke? Sip, lanjut. Nah, kita sama-sama belajar. Saya tidak pernah menganggap teman-teman murid ya. Saya menganggap teman-teman rekan, partner, sahabat belajar Quran. Oke, lanjut ya. Gitu, oke? Nah, lanjut. Ya, selanjutnya ya, ada huruf nun. Ini nama aslinya harus tahu ya, bukan huruf na. Nggak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf na. Nggak ada. Ini namanya adalah huruf nun. Apa? Huruf nun. Gimana cara baca huruf nun? Ayo, gimana? Ya, huruf nun dilafalkan persis. Persis seperti apa, Bang? Huruf N. Udah kenal dong sama huruf N? Udah kenal ya? Ya udah, nun itu ya huruf N. Nggak ada bedanya, teman-teman sekalian. Ya, oke, huruf nun itu ya huruf N, gitu. Oke, sip. Sekarang, teman-teman sekalian, nunnya dia berharokat baris atas. Bunyi vokalnya bunyi vokalnya A atau O, teman-teman. Nah, ketika berharokat baris atas, bunyi vokalnya A atau O. Kalau bunyi vokalnya A, maka dia huruf yang tipis, maka nun dibaca na dengan cara yang tipis. Kalau dia bunyi vokalnya adalah O, maka dia huruf yang tebal. Apa aja yang ketika fathah bunyi vokal O? So, do, to, zo, kho, go, ko, ro. Ya, oke. Tapi kalau dia bunyi vokalnya tetap A, ya maka dia huruf yang tipis. Gitu. Gimana cara penyempurnaannya? Kalau ada huruf tipis, lalu dia berharokat baris atas, gimana cara penyempurnaan pelafalannya? Dengan cara BMSS. Ya, nanti saya bikin kaos BMSS nih ya, teman-teman.
Kalau saya bikin kaos gimana? Jadi judulnya Itmamul Harokat. Tulisannya RRB, BMSS, BMTS dan MM. Ya biar kita ingat dibikin kaos nanti ya. Gitu. Oke, lanjutkan ya. Nah, jadi dibuka mulutnya sambil senyum. Ya. Nah. Jadi begini. Dibikin kaos nggak iseng-iseng nggak ya teman-teman ya? Nggak. Itu tadi cuma iseng aja. Oke. Nih, jadi buka mulut sambil senyum. Kalau hanya buka mulut doang, kadar tipisnya nggak akan kerasa. Contoh. Nah. Ini buka mulut doang. Nah. Harusnya senyumin sedikit. Jangan judes atuh ya. Senyumin sedikit. Nah. Nggak berlebihan juga. Nah, nggak gitu juga. Ya, natural aja. Nah, disenyumin sedikit. Ya, gitu. Kalau nggak disenyumin, jadinya kurang tipis. Ya, sip. Lanjutin lagi ya, masya Allah. Sip. Masih ada waktu? Masih ada sedikit lagi. Semangat. Allahu Akbar. Lanjut. Ya, nah, sudah. Sekarang fathah ketemu alifnya udah kita bahas. Ya, dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Ya, maka diayunkan bi ayatinaki. Fathah ketemu alif sudah kita bahas berulang ya. Ini mad tabi'i ya. Jadi kalau teman-teman menemukan ada huruf hijaiyah apapun yang berharokat baris atas berjumpa dengan alif, maka dibaca dengan kadar panjang 2H, bukan 2 hari, kelamaan. 2H rokat ya. Gitu. Oke, lanjut lagi. Kaf sudah ya. Zal sudah, ini udah dilafalkan semua nih teman-teman. Kita mau mana lagi yang dibahas? Mau mana lagi yang diulang? Di kalimat kizaba ini mana yang mau diulang? Coba. Soalnya semuanya udah ada di sini tadi. Bagian mana yang mau diulang? Bagian mana yang mau diulang? Mana? Ya, dari kizaba ini mana yang mau diulang, teman-teman sekalian? Ayo, kita aktif. Bismillah. Batanwin. Oh iya, langsung ke sini ya. Boleh kita bahas langsung ke sini nggak? Boleh kita bahas langsung ke sini nggak teman-teman? Karena kaf dan zalnya kita udah bahas di sini tadi. Tuh, kaza, cuman beda harokat aja. Kiza. Ya, baik. Kita langsung bahas ke sini, izin ya. Bismillah teman-teman. Ini huruf apa? Ayo, ya. Ini huruf apa yang berwarna hijau? Ini adalah huruf ba. Ya, ini adalah huruf ba. Bagaimana cara melafalkan huruf ba? Ya lafalkan saja huruf B gitu ya. Oke. Tapi saya izin mengingatkan teman-teman. Izin mengingatkan. Teman-teman, khususnya emak-emak, khususnya buat bunda-bunda, ketika melafalkan huruf B, jangan sampai seperti sedang membenarkan atau membetulkan, ya merapihkan lipstiknya, lipennya. Ba, jangan dilipat seperti itu. Seriusan teman-teman, karena ini banyak juga ibu-ibu, biasanya kalau laki-laki mah jarang ya, tapi ibu-ibu biasanya ya bunda, jangan dilafalkan kizaba. Ba, huruf mim dan ba itu nggak dilipat macam tuh ya, tapi ba nempel biasa aja. Ba, bi, ba, bukan ba. Oke, paham ya? Sip, kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang teman-teman, kalau tolong jawab ya di kolom komentar ya. Kalau ini namanya harokat apa teman-teman? Yang ini namanya harokat apa? Yang ini namanya harokat apa? Yo, yang ini dulu nih, yang ini. Ini namanya adalah harokat fathah. Sip, baris atas ya. Tapi, nah, kalau yang ini teman-teman, kalau yang ini disebutnya harokat apa? Nih, yang ini. Yang ini kan fathah, tapi yang ini nama baris atasnya ada 2. Apa nama harokatnya? Namanya adalah, kalau saya sering sebut, namanya adalah fathatain ya. Oke, teman-teman boleh sebut tanwin fathah, boleh. Atau fathah tanwin, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah, gitu ya. Oke, nah. Sekarang, basicnya, kalau ada huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathatain dibacanya dengan vokal apa teman-teman? Dengan vokal apakah tetap a, i, u atau an, in, un? Nah, kalau baris atas 2 dibaca dengan vokal apa? Dibaca dengan vokal an. Allahu Akbar. Basicnya dulu ya, kita bahas basicnya dulu. Dibaca dengan vokal an. Maka ba-nya dibaca menjadi apa? Menjadi ban, betul? Betul nggak? Bahas yang basicnya dulu nih.
Kidzaban. Gitu kan basicnya ya. Sepakat kita ya, karena dia berharokat fathatain ya. Oke, betul. Sip, ajib. Insyaallah. Ya, itu yang basicnya. Ya, tapi sekarang teman-teman, apakah ketika kita berhenti pada huruf kalimat kidzaban, karena ini di akhir ayat ya, kita mau berhenti. Apakah tetap dibaca kidzaban? Apakah tetap dibaca kidzaban? Nah, apakah tetap dibaca kidzaban, teman-teman? Ternyata tidak, nggak dibaca kidzaban lagi. Gitu. Kenapa? Oke, siap, kita bahas. Konsentrasi. Gini, ketika teman-teman sahabat Quran sekalian nih lagi ngaji, terus di akhir ayat atau di tengah-tengah ayat teman-teman pengen berhenti. Terus tiba-tiba berhentinya di huruf yang berharokat fathatain. Maka dibacanya ya, secara dasar dulu ya, maka dibacanya menjadi kadar 2 harokat A-nya. Ya, jadi nggak dibaca ini lagi, nggak dibaca an lagi, tapi dibacanya menjadi 2 harokat, ya, 2 harokat, ya. Maka nggak dibaca kidzaban lagi, ya, nggak dibaca kidzaban lagi, ya. Tapi dibacanya menjadi masya Allah, Allahu Akbar. Maka dibacanya menjadi 2 harokat, ya, 2 harokat. Ini yang basic dulu ya, oke. Nama hukumnya apa? Udah pada tahu, udah pada pinter, masya Allah, Allahu Akbar. Nama hukumnya apa? Nama hukumnya adalah mad iwad, ya. Nama hukumnya adalah mad i pakai ain, mad iwad pakai dod, mad iwad, ya, gitu. Oke. Tapi ada pengecualian 1 huruf, teman-teman. Itu kan gitu ya, bahasanya gitu ya. Sekali lagi, kita bahas yang basic dulu, nanti kita ada pengecualian, ya. Gini. Kalau teman-teman, saya ulang lagi sekali lagi, kalau teman-teman menemukan huruf hijaiyah apapun, sekali lagi, yang dia berharokat baris atas 2, yang asalnya dibaca dengan vokal an, tapi kita berhenti pada huruf berharokat fathatain tersebut, maka dibaca jadi 2 harokat vokal a. Ya, nama hukumnya mad iwad. Kidzaba, ya, gitu. Ada 1 huruf tapi yang menjadi pengecualian, ya. Apa pengecualiannya? Ketika hurufnya adalah tak marbutoh dan kita berhenti pada tak marbutoh yang berharokat fathatain, maka dibaca menjadi sukun, hak besar sukun, jadinya begini. Ya. Tapi yang lainnya, kalau dia berharokat fathatain dan berhenti pada huruf tersebut selain huruf ini, maka dia dibaca seperti ini. Mad iwad. Oke, faham? Allahu Akbar. Teman-teman, ini nggak pada ke kantor apa? Kok tumben masih banyak yang nontonnya? Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Sip, masya Allah. Sip, teman-teman. Sekarang kita coba baca bareng-bareng ya. Bareng-bareng kita baca ya. Oke, kita coba praktekin ya. Harus dipraktekin. Yuk dipraktekin ya. Sip. Ya, kita praktekkan. Malah naik. Allahu Akbar. Allahu Akbar, masya Allah. Sip, kita baca bareng-bareng ya. Ayat 28-nya kita praktekkan tajwidnya. 1, 2, 3. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Sekali lagi. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Allahu Akbar. Saya coba contohkan pelafalannya. Perhatikan baik-baik. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Terakhir. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Ajib. Semangat. Terima kasih Bunda Eneng, topiknya terima kasih. Ya, terima kasih banyak pokoknya ya. Lanjutin lagi. Ayo kita lanjutin lagi ya. Masih ada sedikit lagi teman-teman. Tapi saya minta waktunya dulu sebentar, boleh nggak? Ya. Oke, atau kita cukupkan dulu teman-teman, atau masih semangat ini teh? Saya bingung, ini soalnya masih naik nih penontonnya. Ya. Gitu. Oke. Sip, kita baca dulu deh bareng-bareng ayat ke-29 ya. Mau nggak kita baca? Kita baca ayat 29-nya ya. Kita baca, bismillah.
Lanjut. Semangat ya. Allah, teman-teman. Saya belum minum, teman-teman. Saya boleh minum dulu nggak? Ya, saya minum dulu deh ya. Teman-teman silakan 1.800 orang tap-tap layar kompak bareng sekali ini ya. Oke, dan sambil share di pojok kanan bawah. Nunggu saya minum sebentar ya. Buat teman-teman yang saum sunnah saya izin minum ya. Yang saum sunnah saya izin minum ya. Sip, silakan dibantu share dulu dan tap-tap layarnya. Bismillah. Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah ya. Kita nikmat masih bisa minum ya Allah. Belajar masih bisa online ya Allah. Ya, saudara-saudara kita di sana ya, di tempat yang luar biasa yang saya nggak bisa sebut karena takutnya kena pelanggaran ya. Soalnya sensi ya TikTok ini. Kita doakan teman-teman yang kita yang lagi di sana, teman-teman ya. Ya, saudara-saudara kita yang ada di Rafah ya, yang sedang di Allahu Akbar ya. Kita masih enak belajar. Ya, gitu. Bisa enak nikmat belajar, tapi kadang-kadang kitanya sendiri yang malas. Di sana dalam keadaan banyak bom kesana kemari ya, tembakan di mana-mana ya, tapi masih ngafalin Quran, masih deket sama Quran. Kita dikasih enak nyaman hidup tapi jauh dari Al-Quran. Allahu Akbar ya. Jangan lupa teman-teman bersyukur ya. Teman-teman orang-orang pilihan HP-nya dipakai buat ngaji ya. Allahu Akbar ya. Jangan lupa bersyukur. Kita doakan. Yang kasihan itu bukan mereka. Yang kasihan itu kita. Dikasih nyaman hidup, enak hidup, tapi nggak deket sama Allah. Nggak mau deket sama Allah. Nggak mau deket sama Quran. Yang kasihan itu kita. Yang malang itu kita, bukan mereka. Ya. Allahu Akbar ya. Yuk semangat ya. Bismillah. Yuk jadikanlah kita ngaji ini juga sebagai bentuk kita ingin membantu sahabat-sahabat kita di sana, tapi kita belum bisa maksimal. Oke, ya, baca Quran sehingga kita nanti bisa terus mendoakan hal-hal baik buat saudara-saudara kita di sana, insyaallah. Ya, sip. Kita baca bareng-bareng ayat ke-29-nya. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Allahu Akbar. Sip, teman-teman masih ada waktu nggak nih? Sampai jam 7 ya. Yuk semangat lagi. Bismillah. Ya, teman-teman. Ini huruf wawu. Huruf wawu itu huruf yang gampang atau mudah? Nggak ada pilihan lagi, pilihan lain. Huruf wawu ini huruf yang gampang atau huruf yang mudah? Nggak ada jawaban, nggak ada pilihan ketiga. Huruf yang gampang atau huruf yang mudah? Huruf yang gampang atau mudah? Siapa yang gampang, siapa yang mudah? Sama aja ya. Oke, saking gampangnya huruf wawu ini banyak orang nggak sempurna melafalkan huruf wawu. Saya ulang lagi. Wawu harus dilafalkan sesuai dengan haknya ya. Jangan pilih kasih kita. Ketika melafalkan huruf ain fokus banget rasanya. Huruf ro fokus, ro, huruf sod, so. Tapi ketika wawu asal jangan. Jangan pilih kasih. Wawu harus dilafalkan dengan cara mm. Apa itu mm? Yuk kita cek dulu ya. Kita cek lagi ya. Nih teman-teman, wawu itu punya makhraj. Wawu itu punya tempat keluar huruf. Dari mana? Dari asyafatain. Asyafatain itu apa? Kedua bibir. Ya, kedua bibir. Diapain bang? Li syafatainil wawu ba'un mim. Kedua bibirnya diapain? Diposisikan dengan posisi maju seperti kita mengucapkan huruf u. Nih. Ya. Oke. Jadi pastikan ketika teman-teman melafalkan huruf wawu, pastikan mm. Pastikan mm. Apa itu mm? Maju mulutnya, monyong mulutnya, muncung mulutnya. Wa. Maju mulutnya. Wa wi. Jangan cuman gini. Wa. Nah, enggak gitu. Ya tapi wa. Maju mulutnya, ya. Nih, seperti gambar. Ya. Bang, kalau saya mukanya maju-maju monyong-monyong begitu jadi nggak ganteng dan cantik, Bang. Jadi nggak kece, Bang. Ya nggak masalah. Toh kita pengen ngaji itu ganteng dan cantik di hadapan siapa? Di hadapan manusia, di hadapan Allah. Di hadapan Allah, monyong. Ya. Oke, lanjut lagi. Lanjut. Ya, selanjutnya wawunya di sini harokatnya apa? Harokatnya baris atas. Masya Allah.
Nah, kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, maka dibaca basicnya dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U. Dibaca dengan vokal A. Ajib ya. Sip, bagus. Dibaca dengan vokal A. Kalau dia dibaca dengan vokal A, berarti dia huruf yang tipis, huruf yang tebal. Ayo. Huruf yang tipis, huruf yang tebal, teman-teman sahabat Quran. Coba. Huruf yang tipis. Good. Kalau huruf yang tebal emang bunyi vokalnya bukan A, Bang. Bukan. Kalau huruf yang tebal dia bunyi vokalnya menjadi O. Saya ulang-ulang lagi. Apa aja, Bang, contohnya? So, ya. So, to, zo, do, kho, go, ko, ro. Tuh, ketika fathah kalau bunyi vokal O maka dia tebal. Tapi apakah wo dibaca wo? Tidak, ya dibaca wo enggak? Ya enggak, dibacanya wa. Maka dia huruf yang tipis. Gitu. Seru nggak teman-teman belajar ngaji? Ya, gitu teman-teman ya. Allahu Akbar. Nah, sekarang oke, terakhir teman-teman. Kalau teman-teman menemukan ada huruf tipis dan dia berharokat baris atas, bagaimana cara penyempurnaan pelafalannya? Ayo. Bagaimana cara penyempurnaan pelafalannya? Dengan cara dengan cara BMSS. Betul, ya. Dengan cara buka mulut sambil senyum, bukan sambil salto, buka mulut sambil senyum, ya. Jadi step pertama ketika teman-teman melafalkan huruf waw, MM dulu, ya, maju mulutnya dulu, baru BMSS, baru step 2 buka mulut sambil senyum. Jadi kalau kita lafalkan macam nih, teman-teman, perhatikan baik-baik. Jadi gini, wa, monyong dulu nih, au, baru tarik mulutnya dan buka. Wa. Nah, ya jangan sampai buka mulut saja. Wa. Jadinya gitu, wa. Enggak, tapi wa. Oke. Jelas? Baik, Masya Allah. Teman-teman, ya, kita baca dulu sekali lagi. Kita cukupkan dulu. Nanti kita lanjutkan lagi besok. Buat teman-teman yang mau masuk grup, tungguin sampai akhir. Kita punya grup. Tersisa tinggal 100 slot lagi. Grup free ya. Untuk dapetin siaran ulang live kita dan informasi live kita. Oke, kita mulai baca bareng-bareng. Wa kulla syai'in maaf, ini kita kurang zoom out. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Terakhir, wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Shadaqallahul azim. Oke, teman-teman terima kasih ya sudah belajar bareng.